pendakian gunung bukan berarti seberapa panjang, atau seberapa menantang, atau seberapa tinggi. Pendakian gunung adalah salah satu cara untuk berbincang dengan hati kecil yang sekian lama didiamkan, mencari damai jauh dari ramai. Kali ini saya berada di Kota Tayu. Di Kota Tayu adalah rumah sahabat saya Lutfi. Beliau adalah seseorang yang menemani saya dalam proyek ekspedisi Gunung Muria kali ini. Tujuan kali ini adalah Puncak Natas Angin langsung menuju ke Puncak Songgolangit. Kenapa kita menuju ke Puncak Songgolangit juga? Karena Puncak Songgolangit terletak di sampingnya Puncak Natas Angin. Dan jalur pendakiannya menjadi satu dengan Puncak Natas Angin. Setelah 1,5 jam perjalanan dari Kota Tayu, kita akhirnya sampai di Desa Rahtawu, desa terakhir dari pendakian Puncak Natas Angin. Oh iya, dari Desa Rahtawu kita bisa melihat sebagian puncak dari Gunung Muria. Motor terus menggerus jalanan beraspal yang tidak rata, terkadang naik dan terkadang turun. Ditambah jalan yang penuh lubang. Setelah motor berleha-leha melewati jalur yang tidak rata dan penuh tikungan, akhirnya kita sampai di base camp Puncak Natas Angin. Aduh, alhamdulillah sampai di base camp. Mas Lutfi. Ayo, ngopi-ngopi bentar ya, gengs. Nanti kita mendaki. Tuh. Aduh. Kita putuskan untuk perjalanan malam kayaknya kalian semua. Ini merebahkan tubuh dulu ini. Ngapain Mas Lutfi? Aduh. Halo Mas ya. Halo. Kita nih puncak Natas kedua kalinya ya. Iya, puncak Natas kedua kalinya. Dulu waktu 3 tahun yang lalu pernah kesini dan itu pertama kali puncak kesini. Pengalamannya dulu waktu kesini juga sama, itu berangkatnya sore hari, jadi kita sampai di sini sekitaran jam 4:30 dan kita melakukan perjalanan itu antara jam 5 lebih 15 menit atau pukul 5 lebih 15 dan karena pada saat itu masih awal-awalan pergi mendaki, jadi ya tahulah anak-anak atau orang-orang yang baru pertama kali mendaki pasti ingin sekali ya yang namanya mendapatkan sunset yang bagus gitu. Nah tapi kalau sekarang mah enggak, kalau sekarang itu dibikin santai aja gitu, nggak apa-apa. Nanti kita ini rencananya perjalanan kalau nggak habis maghrib ya perjalanan malam lah gitu, tidak terlalu mengejar sunset, jadi nanti ini dibuat santai saja. Dan mohon maaf apabila nanti pada saat perjalanan malam videonya tidak terlalu terlihat atau gimana ya, Pecah gambarnya. ya gambarnya pecah-pecah karena kami di sini masih menggunakan handphone sebagai media memvideonya, dan dalam bidang suara kita juga tidak memakai mic kecil atau yang buat merekam suara agar suaranya lebih jernih, jadi suaranya masih nyatu sama video yang kita video dari HP gitu. Terima kasih. Setelah ngopi-ngopi, kita akhirnya melakukan pendakian. Pendakian dimulai jam 5:30. Kita akan melakukan perjalanan malam. Kita mengawali perjalanan pada sore hari ini dengan kabarnya kita berdoa kepada Tuhan Maha Esa agar pada saat perjalanan nanti
kita diberikan keselamatan, lancar, dan tidak ada kendala sedikit apapun, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga pada saat nanti kita bisa mencapai puncak dengan keadaan yang lebih baik. Semoga ekspedisi Gunung Dia. Kita mulai mendaki guys. Estimasi perjalanan sekitar 3 jam sampai campground bersama Mas Lutfi. Yes, let's go. Sekitar jam setengah 6 kita memulai pendakian. Perjalanan malam akan kita lakukan. Memang tidak disarankan untuk melakukan pendakian malam dikarenakan jalur tidak kelihatan dan jarak pandang yang terlalu dekat. Kita juga harus berebut oksigen dengan tanaman. Senja mulai menghiasi cakrawala. Sang surya mulai merangkak turun. Dan kegelapan pun mulai datang. Kaki ini mulai melangkah, menggerus jalur pendakian yang penuh bebatuan dan kerikil-kerikil yang sangat licin. Setelah kita melakukan langkah kecil, akhirnya kita sampai di pos 1. Kita istirahat sejenak sambil berbincang-bincang hangat. Akhirnya kita sampai pos 1, kawan-kawan semua. Pos 1-nya tidak seperti dulu. Ini lebih jauh lagi. Pos 1-nya itu di air terjun. Air terjun di sana, ya kelihatan. ini jalur air, Ya, jalur air. 4 jalur air. Jalur air pertama ya. Gimana ini? Fisiknya hancur ya? Fisiknya mungkin karena kita sudah jarang fisik dan karena udah mungkin jarang latihan silat ya. Umumnya jarang sekali berkegiatan olahraga. Tapi saya setiap sore, kebetulan saya setiap sore itu main bola sama teman-teman, walaupun itu sama teman-teman desa dan sama anak-anak SMP gitu lah ya. Tapi setidaknya itu sudah termasuk kegiatan fisik karena pada saat kita bermain bola itu, karena kan kita pada saat menggiring bola atau kita mau merebut bola dari lawan, kita kan pasti berlari. Nah, disinilah saya manfaatkan bahwa fisik tidak selalu kita harus lari-lari, harus apa itu workout, itu tidak. Kita kadang kayak bermain, entah itu main bola atau voli atau apa gitu, yang olahraga dalam artian seperti bola besar lah ya, kayak bola besar gitu, bukan yang workout gitu lah ya. Jadi itu lumayan buat melatih fisik kita. Ya, intinya saran dari saya, pada saat kalian ingin mendaki, alangkah baiknya itu 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan sebelum kalian melakukan pendakian, alangkah baiknya kalian itu melakukan kegiatan seperti fisik lah, semampunya aja, tidak perlu bertele-tele, karena yang namanya latihan fisik itu kan gunanya untuk membentuk, selain untuk membentuk otot, juga untuk melatih pernapasan. Karena pada saat kita di gunung, yang kita gunakan itu bukan hanya otot, melainkan juga pernapasan.
Jangan lupa kata-kata ayah dari Tanjiro, tetaplah bernafas. Tanjiro. Oh. Wibu. Bukan, itu bukan kata-kata dari ayahnya Tanjiro ya, tapi itu kata-kata dari siapa ya? Yang ada di SpongeBob itu loh. Yang peselancar itu loh, tetaplah bernafas atau gimana gitu loh. Ya, Larry. bukan Larry. Yang kayak manusia ikan itu loh. Ya itulah dah. Ya, intinya Ya, itu. ya. Let's go. Ah, Lanjut. hmm. Guys, kita mau melanjutkan perjalanan tujuan pos 2, estimasi kemungkinan 30 menit. Yo, let's go. Dalam meraih kesuksesan harus dimulai dengan langkah kecil. Karena dari langkah kecil, perlahan-lahan kesuksesan mulai mendekat.